Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Firman STMAP. Pada konten video kali ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip usaha dan faktor keberhasilan usaha. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Hafiani Septiendri dengan NIM 2105020007. Perkenalkan, nama saya Nelinia Aulija dengan NIM 2105020008. Perkenalkan, nama saya Aldonan Afiansyah dengan NIM 2105020016. Perkenalkan, nama saya Putri Desari dengan NIM 2105020018. Perkenalkan, saya Fahriana Nur Anita dengan NIM 2105020021. Perkenalkan, saya Dinda Amalia dengan NIM 2105020025. Perkenalkan, saya Yogi Detrawinata dengan NIM 2105020030. Perkenalkan, saya Adela Karmelita Sari dengan NIM 2105020033. Perkenalkan, nama saya Andi Karmila Lestari dengan NIM 2105020035. Perkenalkan, nama saya Anugerah Perkasa dengan NIM 2105020037. Perkenalkan, saya Desvina dengan NIM 2105020039. Perkenalkan, nama saya Hena Salsabila Putri, nomor induk mahasiswa 2105020043. Nama saya Donatiulan Manurung dengan NIM 21050200045. Wirausaha merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu, dan bekerja. Secara sederhana, pengertian atau definisi wirausaha adalah suatu proses melakukan identifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan dibentuknya suatu usaha. Sedangkan secara umum, definisi wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri dengan kondisi seluruh sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha atau yang kita kenal dengan istilah wirausahawan dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan serta mengatur segala permodalannya. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dibandingkan saat sebelum barang tersebut diolah. Nah, dari definisi wirausaha tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa pengertian kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha. Sebagai seorang wirausahawan, agar dapat mengembangkan peluang usaha, maka seorang wirausaha harus memahami dan memiliki prinsip-prinsip usaha, seperti yang dikemukakan oleh Didik Demakyudin, yakni harus optimis, kedua ambisius, ketiga dapat membaca peluang pasar, 4 sabar, 5 jangan putus asa, 6 jangan takut gagal, dan 7 kegagalan pertama dan kedua itu biasa. Anggaplah kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda. Sedangkan Kafidul Ulum mengemukakan prinsip kewirausahaan sebagai berikut. 1. Passion, 2. Independent, 3. Marketing sensitivity, 4. Kreatif and inovatif, 5. Calculate risk taker, 6. Persistent, dan 7. High ethical standard. Apabila pendapat Didik Demakyudin dan Kafidul Ulum tersebut digabungkan, maka paling tidak terdapat 12 prinsip dalam berwirausaha, yaitu yang pertama, jangan takut gagal. Banyak yang berpendapat bahwa berwirausaha dianalogikan seperti seseorang yang bermimpi dapat berenang. Walaupun sudah menguasai teori dan gaya berenang, namun tidak ada gunanya jika tidak langsung menyebur atau praktik ke dalam air. Demikian dengan berwirausaha. Tidak ada gunanya berteori kalau tidak terjun langsung berwirausaha, sehingga mengalami sendiri
Dan sekali lagi, jangan takut gagal. 2. Semangat. Dari nasihat Harvey Mackay, yang menjadi penghargaan terbesar bagi wirausahawan bukanlah tujuannya, melainkan lebih kepada proses atau perjalanannya. Selanjutnya yang ketiga, kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi adalah modal utama bagi seorang wirausaha. Seorang wirausaha tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi dalam segala hal. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Resiko ada dimanapun berada. Seringkali kita menghindar dari resiko yang satu, tetapi menemui resiko lainnya. Namun yang harus dipertimbangkan adalah perhitungkan dengan sebaik-baiknya sebelum memutuskan sesuatu, terutama dalam bisnis yang tingkat resikonya tinggi. Seringkali yang menjadi pertimbangan utama dalam berusaha, terutama dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pada seberapa besar manfaat atau keuntungan yang diperoleh, tapi pada seberapa besar kita mampu menanggung resiko dan seberapa besar kita mampu menanggung kerugian atas konsekuensi dari sebuah keputusan tadi. Yang kelima, sabar, ulet, dan tekun. Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam berusaha adalah kesabaran dan ketekunan. Meskipun harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan, percobaan, dan kendala bahkan diremehkan oleh orang lain, dengan kesabaran biasanya akan memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul, sehingga mampu memecahkan dan menghadapinya dengan baik dan optimal. Yang keenam, harus optimis. Optimis adalah model usaha yang cukup penting bagi usahawan, sebab kata optimis merupakan sebuah prinsip yang dapat memotivasi kesadaran kita. Sehingga apapun usaha yang kita lakukan, kita harus tetap optimis. Usaha yang kita jalankan ini bakal sukses. Dengan optimis, kita akan semakin yakin bahwa yang kita kerjakan akan berhasil dengan baik. Yang ketujuh, ambisius. Seorang wirausaha harus berambisi apapun jenis usaha yang dijalankannya. Selanjutnya, 8. Pantang menyerah adalah bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya, entah dalam kondisi mendukung atau bahkan saat usaha kita mengalami kemunduran. 9. Peka terhadap pasar. Prinsip peka terhadap pasar atau dapat membaca peluang pasar adalah prinsip mutlak yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan, baik pasar di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Peluang sekecil apapun harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat mengambil peluang pasar tersebut dengan baik. Ke-10. Berbisnis dengan standar etika. Prinsip bahwa setiap pebisnis harus senantiasa memegang standar etika yang berlaku secara universal. Yang menjadi perhatian adalah standar etika yang berlaku di setiap negara dikenali dengan baik dan disesuaikan dengan budaya bangsa yang bersangkutan. Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dipakai sebagai salah satu pegangan dalam etika berbisnis. 11. Mandiri. Prinsip kemandirian harus menjadi panduan dalam berwirausaha. Mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar kita dapat menghindari ketergantungan dari pihak-pihak atau para pemangku kepentingan atas usaha kita. Ke-12. Jujur. Menurut Pythagoras, kejujuran adalah mata uang yang akan laku di mana-mana. Jujur kepada pemasok dan pelanggan atau kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan adalah prinsip wirausaha yang harus dinomorsatukan dalam berusaha. Selanjutnya, sebagai mahasiswa yang bergerak sebagai wirausaha pemula, terdapat beberapa tips menurut Scott Gerber. Nah, Scott Gerber ini, dia adalah pengusaha muda. Selain pengusaha muda, beliau juga sebagai penulis dan beliau adalah investor yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, di dalam sebuah artikelnya, dia membagikan 10 tips sukses untuk memulai bisnis untuk pemula. Scott Gerber mengatakan yang pertama itu adalah fokus pada satu peluang bisnis gitu. Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Karena dengan seiring berkembangnya dunia maya saat ini itu seakan-akan semua hal itu dapat menjadi peluang bisnis. Dengan begitu banyaknya peluang yang dapat diambil, mungkin kita atau kamu itu bingung gitu dalam memilih satu peluang yang akan dikembangkan. Nah, sehingga banyak orang yang malah mencoba mengembangkan banyak peluang itu dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan, apakah itu benar atau tidak gitu. Nah, balik lagi beliau mengatakan bahwanya tidak ada yang benar ataupun salah gitu, karena semua itu tergantung pada kemampuan dari setiap orang. Namun akan lebih baik gitu jika kita itu fokus pada satu peluang saja gitu. Nah,
dengan kita atau kamu itu kita fokus pada satu peluang itu, maka seluruh ide dan pikiran kita sebagai mahasiswa khususnya gitu kan, itu pasti bisa mengembangkan bisnis yang lebih terarah gitu dan teratur gitu. Nah, hal ini akan memudahkan kamu dalam mengeksekusi semua ide-ide tersebut gitu. Mengurus satu bisnis saja mungkin kita sudah sulit gitu kan, apalagi banyak. Nah, kayak gitu. Yang kedua itu adalah lakukan hal yang kamu sukai gitu. Nah, mengapa beliau mengatakan seperti itu? Karena dalam melakukan apapun juga, jika kita menyukai apa yang kita lakukan, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati gitu, bukan karena paksaan, sehingga lebih baik, apa yang kita lakukan itu bisa lebih maksimal. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa segala pekerjaan jika digeluti dengan sepenuh hati itu akan membuat hasil yang maksimal. Karena itulah banyak pekerjaan yang tidak umum pada saat ini, karena lebih banyak ke ide atau apa yang mereka sukai gitu, atau lebih jelasnya itu karena hobi gitu. Namun bagi kita sendiri sebagai mahasiswa atau sebagai kamu yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha, jangan memulai bisnis itu karena melihat untungnya besar, terlihat keren, dan karena keterpaksaan gitu. Nah, biasanya hal yang baik itu dilakukan untuk memulai bisnis itu karena hal yang kita sukai atau hobi. Seperti contoh, misalnya kamu hobi dalam fotografi. Nah, kamu bisa itu seperti menjual perlengkapan kamera. Nah, dengan begitu hobi kamu itu kan terpuaskan gitu dalam membuka usaha. Dalam membuka usaha pun itu mungkin akan tercapai seperti itu. Yang ketiga, kuasai segalanya tentang bisnis kamu. Di awal memulai bisnis, umumnya jarang ada investor yang berani menaruh uangnya di sana. Namun kesempatan itu bisa datang kapanpun. Jadi kamu harus kuasai betul segalanya tentang bisnis yang kamu geluti dan selalu siap menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Hal ini dimaksudkan agar kamu dapat membuat investor yakin bahwa ia menaruh uangnya di tangan yang tepat, yaitu kepada kamu, orang yang paling paham tentang bisnis ini. Yang keempat, selalu mau belajar dari orang lain. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada orang yang mengetahui segala hal. Maka itu, sangatlah penting untuk bersikap terbuka pada pandangan atau pemikiran orang lain. Dengan berkonsultasi dengan orang lain seperti mentor, teman, atau orang sukses lainnya, kamu dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukannya. Pilihlah mentor, teman, atau orang yang sudah sukses untuk menjadi penasihat kamu. Tempat kamu berdiskusi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk sukses. Lebih banyak mendengar akan lebih baik daripada lebih banyak berbicara. Cuma yaitu hiduplah dengan sederhana. Lupakan semua keindahan dari menjadi seorang pengusaha. Mobil mewah, makan mewah, rumah besar, atau segala hal yang menunjukkan kemewahan. Hiduplah dengan pandangan bahwa kamu adalah pemula yang membutuhkan uang untuk sukses. Dengan begitu, kamu akan lebih menikmati proses menuju sukses dan segala hal yang kamu impikan itu akan datang pada saatnya nanti. Selanjutnya yang keenam ialah belajar dari kegagalan. Tidak ada hal yang pasti di dunia ini, sama halnya dengan dunia bisnis. Ada dua pilihan dalam hidup kita yang menentukan kesuksesan, yaitu untuk maju atau diam. Jika kamu ingin maju, maka kamu juga harus siap untuk menghadapi kegagalan. Karena tidak semua yang kamu rencanakan selalu berjalan lancar sesuai keinginan kamu. Justru, kegagalan harus terjadi untuk mengajarkan kamu dan mempersiapkan kamu untuk menjadi orang yang sukses nantinya. Jika gagal, jangan putus asa, teruslah mencoba dan belajarlah dari pengalaman itu. Kegagalan itu guru terbaik loh. 7. Tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu yang terbaik. Yakinlah bahwa tidak ada investor yang mau berinvestasi dalam bisnis kamu, karena mereka belum tahu standar dari konsep bisnis kamu. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa konsep bisnis ini akan sangat menguntungkan bagi para investor. Jalankan konsep bisnismu dengan modal seadanya untuk memberi bukti nyata kepada investor. Ketika kamu sudah menunjukkan bahwa konsep kamu yang terbaik, lalu percayalah bahwa para investor yang akan mencari kamu. Yang kedelapan yaitu jagalah kesehatan. Untuk sukses memang harus bekerja keras, namun jangan lupa bahwa menjaga kesehatan juga menjadi tanggung jawab kita. Dengan kita menjaga kesehatan, percayalah apapun yang kamu kerjakan akan lebih produktif.
atur pola makan, berolahraga teratur, dan sempatkan waktu untuk beristirahat dari pekerjaan. Bayangkan jika kamu jatuh sakit, tidak ada yang bisa kamu lakukan dengan sempurna. Kesehatan memberi kamu kesempatan untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Sebisa mungkin seimbangkan pekerjaan dengan menjaga kesehatan. Yang kesembilan yaitu buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Perhatikan apa yang kamu katakan. Katakan hal yang mampu kamu lakukan. Jangan terlalu banyak bicara tapi kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buktikan yang kamu bisa. Lakukan melalui tindakan, bukan melalui kata-kata. Karena dengan kamu bertindak, orang akan lebih bisa menilai hasil kerja kamu. Yang ke-10 yaitu tahu kapan harus berhenti berusaha. Seorang kapten yang bijak tidak akan tenggelam bersama kapalnya. Itulah pepatah yang menjelaskan bahwa seorang yang bijak adalah orang yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berhenti. Berhenti berusaha tidak selalu bentuk dari menyerah. Terkadang ada hal-hal yang memaksa kamu untuk berhenti. Jika tidak, kamu akan semakin terpuruk. Demikian juga dalam merintis bisnis. Terkadang bisnis yang kita mulai tidak membawa kamu kepada kesuksesan, melainkan malah membuat kamu menjadi terpuruk. Ketika situasi itu datang, maka kamu harus tahu kapan kamu harus berhenti. Bersikaplah bijaksana dan peka terhadap keadaan akan membantu kamu untuk terhindar dari keterpurukan. Selanjutnya, ada banyak faktor keberhasilan wirausaha yang wajib diketahui para entrepreneur. Tanpa mengetahui faktor-faktor tersebut, usaha bisa berpotensi bangkrut. Karena wirausaha adalah dunia yang dinamis, kita tidak akan bisa sukses hanya dengan modal uang saja. Adaptasi, inovasi, dan tentunya sikap pengusaha itu sendiri perlu dipikirkan untuk meningkatkan daya jual usaha. Faktor keberhasilan berwirausaha diantaranya, yang pertama adalah pengetahuan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam mendirikan usaha, mengkalkulasikan kebutuhan finansial untuk mendapatkan keuntungan. Artinya, kamu harus punya pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas bisnis. Misalnya, menghitung kas, alokasi modal, strategi pemasaran, dan lain-lainnya. Khususnya yang berkaitan dengan bidang bisnis yang sedang dijalani. Banyak sih orang yang nggak memiliki faktor penentu tingkat keberhasilan usaha yang satu ini. Tapi, untuk menyiasatinya, mereka merekrut orang-orang yang andal dalam bidang bisnis untuk bekerja sama. Yang kedua, keterampilan berwirausaha. Tanpa keterampilan, mungkin usahamu bakal flat atau bisa berpotensi bangkrut dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, berani mengambil tindakan. Keinginan untuk berwirausaha pasti banyak dimiliki orang. Sayangnya, hanya sedikit dari mereka yang berani bergerak. Siapa sih yang nggak pengen punya bisnis sendiri? Tapi, kalau cuma mikir konsep doang dan nggak ada tindakan, ya nggak bakal jalan-jalan itu bisnis. Yang keempat, berani mengambil resiko. Selain tindakan, keberanian dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk juga menjadi kunci untuk sukses menjadi pengusaha. Contohnya seperti Gojek. Dulu mungkin masih banyak yang orang awam terhadap teknologi, apalagi untuk memesan alat transportasi. Dari kondisi tersebut, bisa saja Gojek bangkrut dalam waktu yang sangat cepat. Yang kelima, percaya diri. Percaya terhadap diri sendiri juga menjadi faktor keberhasilan wirausaha loh. Wajar saja kamu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena bisnis tersebut kamu yang membangun dan kamu yang menjalankan. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri bisa menghambat pengambilan setiap keputusan dalam berbisnis. Yang keenam, kreativitas. Persaingan di dunia usaha sangatlah berat. Seorang pengusaha harus berhadapan dengan pengusaha lainnya dengan bidang usaha yang sama, bahkan terkadang dengan kualitas produk yang serupa pula. Kalau bersaing seperti itu, mungkin kamu bakalan sulit mencapai kesuksesan. Oleh karenanya, perlu menggunakan kreativitas untuk menjadi beda dengan orang lain. Menjadi beda dan unik sangatlah berpotensi untuk membuat bisnis tetap berkembang di tengah ketatnya persaingan. Inilah faktor penting yang akan menentukan tingkat keberhasilan sebuah wirausaha. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Uniqlo. Mereka hadir ketika bisnis retail tengah membludak. Tapi mereka bisa bersaing karena saat itu semua hanya berfokus pada pakaian. Sementara Uniqlo mencoba hal baru
dengan tidak melupakan produk seperti kaos kaki, topi, dan lainnya. Selain itu, harga-harga produk Uniqlo juga cukup terjangkau, sedikit lebih murah bila dibandingkan dengan retail lainnya seperti H&M dan Zara. Yang ketujuh, kecerdasan dalam wirausaha. Menjalankan bisnis bukanlah hal yang mudah dan pasti membuahkan sukses. Di tengah jalan, kamu pasti bakal menemukan hambatan atau masalah yang bisa menjegal langkahmu. Kalau tidak bisa menghadapinya, potensi menyerah di tengah jalan alias bangkrut bakalan bisa terjadi. Oleh sebabnya, kamu perlu cerdas dalam menjalankan bisnis, cerdas mengatasi masalah yang ada, dan cerdas menentukan setiap keputusan bisnis. Yang ke-8, kemampuan kerjasama tim. Faktor keberhasilan wirausaha tidak bisa ditentukan dari sang pemilik saja, tapi juga ke seluruh pihak yang terlibat, termasuk karyawan. Sebagai pemimpin, kamu harus mementingkan kerjasama tim, jangan egois. Mau bisnismu kecil atau besar, penting untuk melakukan kerjasama tim. Siapa tahu saja pemikiran timmu bisa membawa dampak yang positif bagi bisnismu ke depannya. Yang ke-9 adalah kesabaran. Faktor keberhasilan wirausaha selanjutnya adalah kesabaran. Kamu harus sabar-sabar menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Sabar menghadapi konsumen, sabar menghadapi klien, bahkan sabar menghadapi pemasukan yang terus menurun. Lanjut, gigih. Dagangan gak laku, gak balik modal, diomelin klien, kualitas menurun, pendapatan menurun, dan lain-lain adalah contoh sederet masalah yang bakal kamu hadapi sebagai pengusaha. Kalau nggak kuat menghadapi, ya bisa-bisa langsung angkat bendera putih. Kamu harus gigih menghadapi masalah tersebut karena semua pengusaha sukses juga pasti pernah memiliki masalah, bahkan lebih parah daripada itu. Gigih menghadapi masalah, gigih bekerja lebih keras, dan gigih menetaskan kreativitas adalah kuncinya. Pengalaman juga bisa menjadi faktor keberhasilan wirausaha. Pengalaman bisa menjadi guru yang paling tepat untuk menentukan suatu dengan tepat. Contohnya adalah perjalanan sukses Wisnu Utama, sang pendiri Net TV. Sebelum mendirikan saluran televisi masa kini itu, ia bekerja belasan tahun di Trans TV. Berkat pengalamannya di Trans TV itu, ia berhasil mendirikan Net dan menjadikannya salah satu stasiun televisi terbesar dan diminati di Indonesia. Faktor koneksi. Dalam dunia profesional, koneksi menjadi hal yang penting, bahkan bisa disebut sebagai penentu keberhasilan usaha. Koneksi dengan sesama pengusaha, klien, dan bahkan sahabat sangat bermanfaat untuk bisnis. Dengan koneksi, kamu bisa berpotensi membangun bisnis lebih besar lagi. Faktor kepemimpinan. Seorang pengusaha memiliki tanggung jawab terhadap nasib bisnis dan juga karyawan yang dimiliki. Mengatur bisnis dan bawaan secara barengan bukanlah hal yang mudah, tapi kamu bisa sukses kalau memiliki faktor kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan bisa menuntun bisnis menuju arah yang diinginkan. Hati-hati juga cara memimpin yang gak baik, justru itu bikin bisnis bangkrut. Selain itu, ada juga beberapa tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi dalam berwirausaha. Yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Dalam kebanyakan UMKM, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari gagalnya suatu usaha. Pemiliknya yang kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan dengan lancar. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Idealnya, seorang calon wirausaha harus memiliki keterampilan teknis yang memadai, seperti pengalaman kerja, kemampuan memvisualisasi, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bisnis menjadi keseluruhan yang sinergis. Yang ketiga, lemahnya kendali keuangan. Ada dua kelemahan mendasar yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Banyak wirausaha yang membuat kesalahan pada awal bisnis dengan hanya modal dengkul tanpa pengetahuan yang lebih, yang menyebabkan kesalahan yang sangat fatal. Wirausahaan ini cenderung sangat optimis dan sering salah menilai uang yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam bisnis. Akibatnya, mereka memulai usaha dengan modal yang terlalu sedikit dan tanpa pemodalan yang memadai, tidak akan pernah tercapai mengingat perusahaan mereka memerlukan semakin banyak uang untuk memadai pertumbuhannya. Selain itu,
Tekanan terhadap UMKM untuk menjual secara kredit sangat kuat, di mana beberapa manajer melihat peluang untuk mendapat keunggulan persaingan terhadap persaingannya dengan cara menawarkan penjualan kredit. Apapun kasusnya, pemilik usaha kecil harus mengendalikan penjualan kredit secara hati-hati karena kegagalan mengendalikannya dapat menghancurkan kesehatan keuangan bisnis kecil. Yang keempat, gagal mengembangkan perencanaan strategis. Terlalu banyak wirausaha yang mengabaikan proses perencanaan strategis. Karena banyak dari wirausahaan itu mengira bahwa hal tersebut hanya bermanfaat untuk perusahaan besar saja. Namun kegagalan perencanaan biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup, dan ini berlaku untuk kedua usahawan besar dan usahawan kecil. Sebab tanpa suatu strategi yang baik, sebuah bisnis tidak memiliki dasar dan berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaingan di pasar. Selanjutnya, poin yang kelima adalah pertumbuhan tak terkendali. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Tetapi, pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa perusahaan yang baru berdiri dapat diperkirakan mengalami pertumbuhan yang terlalu pesat dibandingkan dengan basis modal mereka apabila penjualan meningkat 40-50%. Idealnya, perkembangan harus didanai oleh laba ditahan atau dari tambahan modal pemiliknya. Tetapi, sebagian besar bisnis mengambil pinjaman, paling tidak untuk sebagian investasi modalnya. Yang keenam, lokasi yang buruk. Untuk bisnis apapun, pemilihan lokasi yang tepat untuk sebagian merupakan suatu seni, dan untuk sebagian lagi ilmu. Sangat sering, lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa wirausahawan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Akibatnya, penjualan tidak berkembang dan bisnis tersebut terancam gagal. Yang ketujuh, pengendalian persediaan yang tidak baik. Umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah dalam persediaan. Namun, pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang paling sering diabaikan. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok, yang akhirnya mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi. Yang terakhir, poin ke-8 adalah ketidakmampuan membuat transisi kewirausahawan. Berhasil melewati tahap awal kewirausahawan bukanlah jaminan keberhasilan. Setelah berdiri, pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Kemampuan-kemampuan yang tadinya membuat seorang wirausahawan berhasil seringkali mengakibatkan ketidakefektifan manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan.